Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisia. Saya dari Program Studi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Baiklah, di video kali ini saya akan memaparkan mengenai proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Game Online terhadap Prestasi Akademik Anak-anak di Desa Tanjung Gelam. Proposal penelitian ini sebagai tugas akhir dari mata kuliah Metodologi Penelitian 1. Dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Dr. Aziza Husin MPD dan Ibu Yanti Karmilanengsi SPD MPD. Baiklah, pada bab pertama itu saya akan menjelaskan mengenai latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi beberapa tahun ini sedang maraknya beberapa game yang berbasis online yang banyak dipopulerkan oleh kalangan remaja sampai kalangan dewasa. Dikarenakan perkembangan era globalisasi yang sangat pesat dan perkembangan teknologi yang semakin tahun semakin canggih, yang membuat resah dari semua kalangan lembaga pendidikan, baik lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, dan lembaga kependidikan pun yang membuat semakin hari semakin memprihatinkan terkait persoalan perkembangan prestasi akademik peserta didik. Di proposal penelitian saya ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana tingkat kecanduan game online yang dimainkan oleh anak-anak, dan yang kedua yaitu seberapa besarkah pengaruh game online ini terhadap prestasi akademik peserta didik. Nah, yang berikutnya yaitu bab 2. Di bab 2 ini termasuk tinjauan pustaka dengan yang pertama yaitu mengenai pengaruh. Nah, pengaruh di sini adalah daya yang ada atau yang timbul, baik orang ataupun benda yang ikut membentuk watak kepercayaan atau perbuatan seseorang. Nah, di pengaruh ini, orang tua mempunyai peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi anak-anaknya. Bisa juga pengaruh ini berasal dari lingkungan sosial masyarakat sekitar. Dan yang kedua yaitu ini pengertian mengenai game online. Jadi game online ini adalah permainan video yang dimainkan selama beberapa waktu dalam bentuk jaringan komputer menggunakan komputer pribadi atau konsol video game. Nah, jaringan ini biasanya menggunakan internet. Tetapi game ini juga menggunakan teknologi lainnya. Nah, game online ini biasanya dilakukan untuk kesenangan dan kadang-kadang juga digunakan sebagai alat pendidikan. Untuk membuat sebuah game, terlebih dahulu membuat game ini harus membuat deskripsi yang menceritakan game apa yang akan dibuat. Dan selanjutnya itu ini adalah jenis-jenis game online. Game online ini terdapat 3 jenis. Yang pertama yaitu shooter game. Shooter game ini adalah game tembak-tembakan. Nah, game ini biasanya sering dimainkan oleh anak-anak laki-laki. Dan yang kedua yaitu adventure game. Adventure game ini ialah game pertualangan. Dan yang ketiga adalah action game. Action game ini mengandalkan teknik kecepatan tangan. Dan yang berikutnya yaitu aspek kecanduan game online. Nah, aspek kecanduan game online ini itu ada compulsion. Compulsion ini adalah dorongan untuk melakukan secara terus-menerus. Dan yang kedua itu ada withdrawal. Withdrawal ini adalah penarikan diri. Dan yang ketiga itu adalah toleransi. Nah, berikut ini adalah dampak bermain game online. Yang pertama itu dampak negatif. Dampak negatifnya ini adalah dapat menurunkan kesehatan, menimbulkan sifat malas dan tindakan kriminal, lalu membuat kita lupa waktu, membuat permainannya tidak produktif, dan meningkatkan sikap agresif, serta menyebabkan antisosial dan ketegangan emosional. Dan untuk dampak positifnya itu dapat meningkatkan konsentrasi, dapat meningkatkan koordinasi mata dan tangan, dapat mengembangkan daya berpikir atau penalaran, dan meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, atau meningkatkan kemampuan tentang komputer. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan mengenai prestasi akademik. Apa sih itu prestasi akademik? Jadi prestasi akademik ini ialah suatu pencapaian peserta didik dalam bentuk nilai-nilai dan angka setelah menempuh berbagai tahap-tahap ujian yang ditempuh dalam beberapa waktu yang telah ditentukan. Nah, prestasi akademik ini merupakan
proses belajar yang dilakukan peserta didik secara formal, yang pada akhirnya itu menghasilkan perubahan pada 3 rama aspek, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotorik. Nah, yang selanjutnya itu ada bab ketiga. Bab ketiga ini merupakan metodologi penelitian. Jadi pada penelitian proposal saya ini itu menggunakan jenis penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang dapat dijelaskan, diukur, atau digambar melalui pendekatan kuantitatif. Nah, baiklah, pada proposal penelitian kali ini itu dapat saya simpulkan bahwasanya pengaruh game online ini terhadap prestasi akademik anak-anak Desa Tanjung Gelam ini dapat disimpulkan bahwasanya tingkat intensitas atau kecanduan bermain game online peserta didik ini dapat dikatakan tinggi. Nah, meskipun game online ini ada dampak positifnya, namun banyak dampak negatifnya yang berpengaruh terhadap prestasi akademik siswa. Nah, misalnya siswa tersebut acuh terhadap pelajaran yang diberikan oleh para gurunya. Mungkin demikian pemaparan mengenai proposal penelitian saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.